Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, menginjak acara sambutan yang ketiga, pembacaan manakib. Insyaallah bagi kesampaian betul dalam saking Syekh nggih menika panjenenganipun Kiai Haji Maskur Fakih. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Maskur Fakih wekdal kawula sumanggaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillah sayyidil qaunain jaddal hasan wal husain imam ad-darain Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para sesepuh lan bini sepuh ingkang kula mulyakaken saha kula taati. Wabil khusus panjenenganipun Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf yang mungkin pada pagi hari ini dengan permohonan maaf beliau ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, dan kita memaklumi karena beliau saat ini mengemban amanah menjadi ketua umum Robitoh Alawiyah periode 2021 sampai 2026. Dengan kesibukan itu maka beliau menyampaikan permohonan maaf yang pagi hari ini semestinya beliau hadir di tengah-tengah kita karena ada sesuatu yang sifatnya mendadak, dan ini bagian daripada qada lan takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng Kiai Abdul Qadir bin Fakih, khususipun Kiai Gus Nur Halim, ugi dumateng Kiai Ahmad Muslim Ikram dari Desa Kerngi,
pengasuh Pondok Pesantren Dakwatul Khairat Rembang, dan juga beliaunya insya Allah sebagai pengganti Kiai Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, yaitu Kiai Haji Abdul Aziz Munif, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Hidayah Kabupaten Sidoarjo. Dan alhamdulillah pada acara khaul ini juga dihadiri dari pengurus PCNO Kota Pasuruan maupun Kabupaten Pasuruan. Yang saat ini telah hadir yaitu Rois Surya PCNO Kota Pasuruan, Kiai Haji Abdul Halim Mas'ud yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah juga Rois Surya PCNO Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Muzaki Birul Alim, insya Allah hadir walaupun beliau baru saja melaksanakan atau menunaikan ibadah umroh. Dan juga dihadiri oleh insya Allah Ketua MUI Kota Pasuruan, yaitu Kiai Haji Dr. Abdullah Sotik MAG beserta jajarannya. Di samping para ulama yang hadir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena di sini banyak kiai-kiai. Ada Kiai Abdul Syukur dari Surabaya, ada Kiai Imam Hambali dari Situbondo, ada Kiai Imam Syafi'i dari Tulungagung. Bahkan hampir banyak di daerah-daerah, ada yang Kiai Hasan Bisri, Kiai Sutrisno dari mana itu Jawa Tengah, Bandar Lampung ya, Banjarnegara ya, dari Banjarnegara, dan juga dari Cilacap Al Ustadz Munir beserta rombongan yang alhamdulillah mulai tadi malam semuanya hadir ya. Dan alhamdulillah juga dari Palembang ya, jauh-jauh perjalanan 3-4 hari ke sini, dan tadi malam sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Oh ya, mohon maaf juga dari Papua ya, Papua, yang beliau juga pengasuh pondok pesantren yang besar di sana ya. Ini di tengah-tengah kita, di depan ini beliau ya. Tadi malam sudah hadir dari Papua. Lalu juga di samping para ulama, kita alhamdulillah juga akan dihadiri para umarok, yang insya Allah yang bisa kita pastikan insya Allah yang akan hadir Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan, yaitu Dr. Andes Adi Wibowo ya. Insya Allah nanti akan hadir di tengah-tengah kita. Dan juga dari jajaran Muspika maupun Muspida yang telah hadir juga di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini bagian tanda-tanda agar supaya kegiatan haul ini selalu membawa keberkahan kita semua. Dan juga kepada para hadirin hadirat muslimin muslimat, khususnya jamaah tauhid di mana saja berada yang telah hadir di tengah-tengah kita sekarang, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ilaina bitadhiyatul islamiyah. Pertama, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Bapak Wawali, alhamdulillah selamat datang, ahlan wa sahlan. Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan,
Bapak Adi Wibowo sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami selaku zuriyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para hadirin atas kesediaannya untuk hadir di acara Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Haul Al-Arif Billah Kiai Syarif Al-Hajj Al-Arif Billah Kiai Fakih Syarif Al-Hajj. Tentunya kehadiran kita ini tidak hanya sekedar memperingati haul, namun untuk mewajahkan rasa ta'zim, rasa taslim dan apresiasi kami kepada beliau berdua, Kiai Syarif dan Kiai Fakih, yang telah menuntun dan membimbing kami menuju jalan yang lurus, serta tentunya kita berharap mediasi tabarukan mengais barokah atas ilmu dan kemuliaannya, karena li'anna sarafu at-tabi'i bis-sarafi al-madbu'i, karena kemuliaan seorang pengikut itu harus manut kepada kemuliaan guru yang diikutinya. Utamanya untuk mentradisikan laku-laku tauhid yang diajarkan beliau. Mudah-mudahan ini menghantarkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya akan sedikit membacakan biografi atau manaqib Al-Arif Billah Hadratus Syekh Kiai Syarif dan Al-Arif Billah Hadratus Syekh Kiai Haji Fakih Syarif, yang merupakan bagian ungkapan rasa syukur kami dengan mengungkap perjalanan dan penyebaran ajarannya, terutama ajaran tauhid, dengan tujuan tidak lain hanya untuk menjadikan uswah hasanah, menjadikan suri tauladan, cermin dan pelajaran bagi kita semua, khususnya para jamaah tauhid di mana saja kita berada. Memang perjalanan hidup dan karya beliau kerap kali jarang ditulis, jarang disebut. Apalagi memang beliau itu mengajarkan ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Dan ini tentunya harus kita maklumi, karena beliau memiliki sifat khumul, yaitu menyembunyikan diri dan selalu menghindar dari hal-hal yang bersifat keterkenalan atau sejenisnya. Beliau hanya larut dalam keasikan mengajar ilmu dan berzikir. Ilmu yang diajarkan beliau sebetulnya banyak kajian-kajian kitabnya. Yang lebih ngetren adalah kitab Ihya Ulumuddin, karya Syekh Imam Al-Ghazali, serta kitab-kitab tasyawuf seperti Al-Hikam, kitab Minhajul Abidin, kitab Jauharit Tauhid, kitab Nasaihul Ibad, Riyadus Shalihin, dan lain-lain. Sedangkan zikirnya yang kita kenal dan kita tahu amaliyah beliau dan menyampaikan, mengijazahkan kepada kita selaku santri-santri, yaitu zikir ataqoh. Zikir ataqoh niku wonten macam kali, ada ataqoh sughra dan ada ataqoh kubro. Tentunya zikir ataqoh ini serta-merta
tidak boleh kita hanya mengikuti tanpa punya dasar. Kenapa? Karena zikir at-taqwa itu punya sanad yang jelas, sehingga kita tidak boleh taklid, karena etika ilmunya itu harus melalui talqin. Dan beliau telah mengijazahkan zikir at-taqwa itu sekaligus mentalkinkannya. Oleh karenanya bagi para jamaah yang sudah merasa bertauhid dan pernah mengamalkan amalan zikir at-taqwa, maka sebaiknya untuk penyempurnaannya harus ada bentuk talqin, ya. Dan ini alhamdulillah kami karena salah satu yang mendapatkan ijazah sekaligus untuk mentalkinkan, maka sudah beberapa kali pertemuan, dan ini sudah mungkin lebih dari 2000 yang kita sudah talkin untuk mengamalkan tentang zikir at-taqwa ini. Oleh karenanya terkait ijazah mengenai zikir at-taqwa ini, sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk torekoh yang beliau amalkan, karena ilmu 4 itu tidak bisa pisah, ilmu syariat, ilmu torekoh, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Dan ini bisa dipastikan Al-Arif Billah, Kiai Syarif maupun Kiai Fakih itu empat-empatnya itu berjalan. Namun pertanyaan sekarang, jamaah tauhid yang seakan-akan sudah mengenal bermakrifah kepada Allah, tapi kadang-kadang melupakan atau melewati yang runtutan ilmu, yang mana torekoh itu adalah kategori kelas yang nomor 2, syariat torekoh. Nah, oleh karena itu kami meluruskan untuk itu. Makanya syarat untuk mengaji tauhid itu minimal ada 5. Bahasa minimal itu sebetulnya lebih daripada itu. Nah, ini perlu dicermati semua jamaah tauhid dimanapun Anda berada. Yang pertama, syarat ngaji tauhid niku, yang pertama adalah niat harus ditata, niatnya harus benar. Karena yang dimaksud niat yang benar ini harus ada minat yang kuat untuk menuntut tentang ilmu yang hak ini, agar supaya mendapatkan hidayah daripada Allah. Jadi ngaji tauhid niki syaratnya kudu niat sing bener, mboten oleh taklid. Artinya tidak boleh ikut-ikutan atau kadang-kadang mencoba-coba, ya. Atau niatnya lain, tidak karena Allah tapi karena yang lain. Engko ngaji tauhid kepingin golek pesugihan, nah ini berarti jalannya yang salah nih. Ngaji tauhid supaya nyambut gawe ini gangsar, ini bukan jalan di sini. Lek kepingin nyambuti gangsar, ya nyambut gawe sing mententeng, endas digawe sikil, sikil gendas. Artinya yang betul-betul serius urusan duniawi. Kalau ngaji tauhid kita mengawali apa yang kita baca? Ilahi anta maksudi waridhaka madlubi. Tujuan utama belajar tauhid tidak ada lain kecuali mengharapkan ridha Allah. Keridhaan Allah itu terletak apa? Waridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fauzul adzim. Keuntungan yang terbesar, kata surga sekalipun itu lebih besar keuntungan kita, seakan-akan kita akan mendapatkan keuntungan terbesar dibanding surga, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana keridhaan Allah itu? Innallaha 'alar ridha fi kulli ta'atin. Sesungguhnya keridhaan Allah itu terletak daripada ketaatan kita kepada Allah semakin baik. Lek jenengan ngaji tauhid kok ibadane tambah rusak, berarti sampean ndak oleh ridhane Gusti niku mawon simbole. Coba kita renungkan sendiri. Justru ketika kita belajar tauhid,
maka dia akan semakin tinggi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirasi para arifin yang mengatakan bidayatul arifin nihayatul abidin. Kawitane wong arif niku pungkasane abid alias ahli ibadah. Lek ana wong ngaku-ngaku arifin kok tinggal ibadah atau tinggal syariat, maka itu perlu dipertanyakan, tidak ada landasannya. Paham ya? Nah ini satu, ini syarat tauhid Pak. Lek kula jamaah kalau mau belajar ngaji tauhid kula takoni dhisik, lek wis gelem memenuhi syarat 5 ini minimal masalahnya itu monggo, kalau belum tidak berani silakan tidak usah ngaji. Karena bukan hal pemaksaan ngaji tauhid, ini bagian salah satu adalah bagian daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbih, ini karena fadl karunia rahmat daripada Allah yang diberikan oleh seorang hamba. Jadi boten enten urusan paksaan. Ini yang pertama syarat. Yang kedua, syarat yang ngaji tauhid niku harus mapan syariat maupun torekohnya. Jangan sekali-kali ketika belajar tauhid mereka tidak mengenal syariat. Wong makrifat niku ibaratnya dalan, dipersiapkan dulu perahu, ono perahu ya kudu dicemplung nang segara, cek bisa manfaat perahu nih. Monggo syariat niku perahu niku monggone syariate. Tanpa ada perahu kita tidak akan masuk di tengah-tengah lautan, tidak akan bisa kita ke tengah-tengah samudera tanpa ada sarana, media, alat kendaraan, yaitu namanya perahu alias ilmu syariat. Dan syariat itu tidak akan bisa bermanfaat manakala tidak ada cara syariat. Nun sewu perahu kok dek nggone darat gak dicemplung nang segara ya gak manfaat. Apa segoro? Ibarati torekoh. Nah landasan ini maka ngaji tauhid niku syarate kudu mapan syariat dan torekohnya. Terutama orang-orang yang belajar tauhid minimal harus mengerti tentang sifat wajibnya Allah, sifat mokhalnya Allah, sifat jaiznya Allah. Ini wajib. Tanpa itu tidak. Ngaji tauhid ono beberane Pak, mboten cuma sekedar apal sifat wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya sampai mutakaliman. Tidak cukup, karena banyak urean-urean sifat wajib Allah 20 niku dibagi papat, si ono beberane. Ono sifat nafsiyah polone siji wujud, ono sifat salbiyah polone 5 kita baqa mukhalafatul lil khawatis qiyamu binafsi ulan wahdaniyah. Sifat ma'ani ono bolone 7 kudrat iradat ilmu sama kalam basor napa kudrat iradat ilmu khayat sama basor kalam. Sifat mutakaliman ono bolone 7 qadiran muridan aliman khayyan samian basiran mutakaliman. Ini ada maksud dan tujuannya. Cek ngerti boten cuman sekedar apal. Apa sing diarani sifat nafsiyah niku bolone siji wujud. Artinya nafsiyah niku awawan. Yang memiliki sifat zat wajibul wujud itu hanya Allah. Siapa zat wajibul wujud itu? Sing duweni sifat salbiyah. Bolone 5 kita baqa mukhalafatul lil khawatis qiyamu binafsi waktu niku lek dibeber dawa suwe. Siapa yang mengajarkan di sini? Beliau Al-Arif Billah Kiai Syarif Kiai Fakih. Niki biografi beliau, amaliyahnya beliau. Niki siapa yang menyampaikan? Abakullah sing ngomong.
Yang ketiga syaratnya ngaji tauhid niki harus di atas 40 tahun. La haula wala quwata illa billah. Artinya 40 tahun ini klasifikasi ilmu itu bukan ilmu anak kecil, Pak. Ya. Bukan ilmu kelas-kelas arek cilik cuma sekedar dulinan, sekedar tahu, tidak. Yang dimaksud 40 tahun itu adalah usia yang dianggap stabil dan usia dewasa dan memiliki kecerdasan di dalam memadai untuk memahami tentang ilmu di dalam hati itu adalah 40 tahun. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibaiat menjadi rasul niku umur 40. Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku menikah itu kali nikah yang pertama Ibu Siti Khadijah itu usia 25 tahun, tapi belum dibaiat menjadi rasul. Usia 40. Artinya di sini kematangan berpikir. Ketika seseorang diajak dengan hati, makanya ngaji tauhid ini minimal syaratnya loro. Di samping kita memiliki akal, yang kedua harus menggunakan rasa. Lek wong ngendelno akal tok niku golongane wong Mu'tazilah. Segala sesuatu ketika mereka beriman kalau masuk akal, kalau tidak akan pernah beriman mereka. Itu golongane wong Mu'tazilah. Dan wong-wong sing Mu'tazilah itu karena mengandalkan akalnya, banyak ilmu-ilmu tentang keimanan kepada Allah khususnya itu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Jarene Imam Ghazali mengatakan fauqa turil akli. Niki urusannya dukure akal, Pak. Di mana di atasnya akal itu adalah menggunakan rasa. Nah, dia rasa meneh dibeber maneh, ana rasa jasmani, ana rasa ruhani, ana rasa nurani. Duduk ngeloni nggih, nurani sangat ngeloni. Nurani niku nurani. Ya napa lah niki lek ngono ngaji dhewe niki kula cerita secara ijmal, secara global aja. Nah, itulah pemahaman tauhid. Nggih. Mboten cukup ngendelno akal, Pak. Karena urusan Allah itu bukan dengan logika manusia. Makanya Imam At-Tusri pernah mengatakan ketika dipertanyakan oleh seseorang, "Wahai Imam At-Tusri, bagaimana kau mengenal kepada Tuhanmu?" Napa jawabnya? Araftu Rabbi bi Rabbi. Merukunang Allah bi Rabbi karena Allah. Ya. 40. Nah, 40 tahun ini artinya kematangan berpikir. Tahadis binimah kula dibeat kali abah kula ini umur 13 tahun. Cacak kula wonten kabeh niki. Dibarengno bareng kabeh beatane. Kula sing paling cilik dhewe umur 13 tahun. Ya. Pengertian di sini kok dikene diarani 40. Ini yang dimaksud adalah kematangan berpikir seseorang. Ketika disanding tauhid, dia punya greget, punya karep, dan disitulah salah satu hidayah daripada Allah masuk di dalamnya. Yang keempat, syarat ngaji tauhid niku tidak boleh terlalu terikat tentang urusan dunia. Nah. Apa wong ngene iki gak oleh sugih, gak oleh nyambut gawe, mboten pun salah kaprah. Niki Gresik Ustaz Abdul Hadi. Tidak seperti itu, Pak. Yang dimaksud tidak terikat dengan urusan dunia, dunia niki ojo dilebokno ati. Dunia ini adalah aktivitas ya secara fisik, secara lahiriah. Gunakan akal kita. Tapi kalau hati itu adalah urusan zikrullah, hanya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sing sumpek niki nggarakno donya niku dilebokno nang jerone ati. Niki nggarakno sumpek, Pak. Yang terakhir, syarat yang ngaji tauhid adalah tawadhu.
Ini utama. Makanya kita kedepankan rasa bentuk akhlak nih. Karena Nabi mengatakan man tawaddo'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaddo, Allah akan memuliakan kepadanya. Isyarat. Tawaddo itu identik dengan akhlak. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sadurunge ngekei ngelmu dumateng semuanya makhluk, pertama kali dikedepankan adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Subhanallah. Oleh karena itu para jamaah, banyak orang yang mengutamakan sisi lahiriah, sedangkan masalah batin itu kadang-kadang kita abaikan. Nek jarine wong Jawa gak patek direken. Wong mengedepankan zahir melupakan batin, cara ibaratnya mangan gak kena dirasakno. Cuma mangan ngedekno weteng cek wareg tapi gak iso menikmati makanan itu. Itu golongan-golongan ilmu yang hanya mengedepankan ilmu zahir. Dan kita diberi akal oleh Allah itu ada dua. Al-aqlu kismaini. Akal niku ono macam loro pembagiannya. Kismun yanduru bihi ila amrid dunya wa kismun yanduru bihi ila amril akhirah. Siji akal niku untuk kepentingan dunia, niku jenenge ilmu zahir. Yang kedua, ilmu akal mengharapkan kepada ilmunya untuk kepentingan akhirat. Nah niki semata-mata adalah mengedepankan ilmu batin. Iya. Oleh karenanya hakikat tubuh kita harus sadar betul, sebenarnya kita selalu berzikir kepada Allah. Jantung menungsoni, jantung kula jenengan tanpa berzikir maka kita akan mati. Hakikatnya seperti itu. Maka itulah yang disebut zikir itu untuk hidup. Zikir itu untuk hidup. Ini puncak daripada zikir yang telah diajarkan oleh Al-Arif Billah Kiai Syarif dan Al-Arif Billah Kiai Fakih. Yang zikir sejatinya adalah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berkata-kata, hanya makna semata-mata. Wallahu khairun zakirin. Allah lah sebaik-baik yang berzikir. Ya apa karepe iki? Ya aja ngrumangsani, tinggal rumangsane penting, Pak. Zikir batin inilah yang paling mahal. Karena di sini adalah puncaknya zikir yang tidak lagi menyebut tapi sudah sampai takaran mengingat. Lalu kemudian diangkat menjadi muraqabah. Artinya lek wis muraqabah niku rumangsa didelok kali Allah. Lalu kemudian diangkat lagi kepada maqam ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu hakikatnya kalau kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita benar-benar mampu melihat kepadanya. Duduk sembayang ngelantur nanggone pasar, mboten sembayang ngelantur nang mikir penggawean, tidak. Itu kategori ihsan. Oleh karena itu yang paling penting napa sing diureni iki, kita kembali ada pintu yang namanya pintu i'tiba, yaitu mengikuti daripada sunnah Nabi, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, baik amalan akmal adapun ada amalan akhwal, ada amalan zahir dan ada amalan batin. Niki ajaran beliau. Beliau pernah mengatakan begini, lek sapane wong kepingin kepethuk nang Kanjeng Nabi, paling tidak minimal belajare nang gurune niki wajib sambung dhisik.
Wajib sambung. Harus ada rasa cinta. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tidak ada haroroh, tidak ada perjuangan. Ini sebagai landasannya. Dan dikuatkan oleh dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia itu akan berkumpul beserta orang-orang yang dicintainya. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya mampu mengamalkan, meneruskan, melanggengkan taklim ajaran-ajaran beliau sampai kula panjenengan wusul kepada liqa'illah wa ru'yatihi. Ya. Berbicara tentang liqa'illah wa ru'yatihi, bertemu Allah dan melihatnya. Kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dengan pengakuan diri yang zahir. Pengakuan diri yang zahir, maka kita tidak akan pernah bertemu kepada Allah. Ibaratnya sifat antara taghayyur, bergerak dan diam, itu selamanya tidak akan bisa bertemu. Lek jenengi bergerak muncul, diam itu akan hilang. Begitu pula kalau diam muncul, maka bergerak akan hilang. Terang gelap sama, makhluk Allah hak juga sama. Ketika engkau meyakinkan makhluk, maka di situ tidak akan pernah ada di dalam hatimu tentang Allah. Ketika engkau meyakinkan bahwa Allah yang hak yang ada, zat wajibul wujud adalah Allah, maka makhluk di situ kau tiadakan. Niku tiadani fana. Fana yang mana ketika Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan ketika beliau mi'raj adalah ru'yatul haqqi faqat fahuwa maqamul fana. Yang dipandang hanya Allah, yang dirasa hanya Allah. Dan ini semua karena kefanaannya, kefanaan dirinya. Mana si fulan, mana dirinya, semuanya sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kullu syai'in la wujuda ghairallah, yang ada hanya Allah semata. Mudah-mudahan lek kula cerita kan belakrak. Yang penting manakib saya petik ada dua hal yang bisa saya simpulkan. Pertama, tauhid kita harus kita koreksi kembali. Jangan kita merasa nyaman, merasa semuanya segalanya, tidak. Apol maneh sing mari ngaji wassalam. Hati-hati. Sing mari ngaji gak gelem ngaji maneh. Dianggap sudah sampai. Belum apa-apa. Tauhid masih jauh. Urusan ngaji tauhid tidak akan pernah ada batasnya. Bahrun bila sakhil, lautan yang tiada bertepi. Golek ono segoro sing gak ono pinggire. Ahlan wa sahlan Al Habib Ahmad bin Idrus Al Habsi Merau. Nah, niki kula sekedar mengisi waktu sekaligus cerita manakib yang sekilas mawon. Nanti bisa dibaca, ada buku manakibnya. Beliau berasal dari mana, dari keturunan nasab-nasab duriyahnya kemana, itu semuanya ada ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat ini akan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua akan diberikan jalan yang lurus dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Menika sing saged kula aturaken, wal afu minkum wallahu muwaffiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.